Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami menjadi anggota keluarga Gereja Katolik yang kudus, satu apostolik. Di bawah pemerintahan Santo Petrus, pemimpin para rasul, dan pemimpin seluruh gereja Katolik yang dilanjutkan oleh Paus kita sekarang. Berkat Tuhan atas kita semua. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus, Rasul. Seberapa pentingnya tahta Santo Petrus? Seberapa hebatnya tahta kepausan kita? Saya kira ini sesuatu yang harus kita pikirkan dan sungguh kita sadari sebagai penjaga iman kita, supaya iman kita tidak tersesat. Bila tidak, kita akan tersesat dan disesatkan oleh iblis yang mau membuat dirinya sendiri sebagai penguasa. Nah, kenapa demikian? Karena di zaman ini dibutuhkan suatu lembaga yang menjaga etika moral yang bersifat universal, ya. Yang sudah mulai digoncang-goncangkan oleh berbagai macam aliran-aliran atau sekte-sekte atau kepercayaan-kepercayaan yang berpusat kepada diri sendiri, yang berpusat kepada bahkan iblis. Kenapa demikian? Coba Anda perhatikan. Ketika institusi gereja ini tidak atau dilanggar atau tidak dipedulikan, dan ajaran-ajaran gereja, doktrin-doktrin gereja yang pasti spesifik dan jelas itu dilanggar, maka masyarakat menjadi kacau balau. Maaf, mungkin Anda mendengar gerakan LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender, lalu tambah lagi plus sekarang ini. Baru-baru ini saya mendengar di Catholic Credo Channel, gereja Katedral New York digemparkan karena meninggalnya seorang transgender yang menjadi ibu dari para PSK. Dan mereka melecehkan gereja Katolik di katedral itu. Mereka gereja di institusi gereja di katakanlah tertipu oleh mereka. Dan sekarang ya ada kecenderungan, ada semacam ya kesedikit leluasaan dari Vatikan untuk boleh memberkati orang yang menikah dengan sesama jenis dan segala macam. Dan ini menimbulkan kontroversial yang besar di dalam gereja. Nah, ketika lembaga gereja yang sedemikian fix, ya, yang berasal dari Kristus, yang diberikan kepada Petrus, kepada para rasul, kepada para uskup, para kardinal, yang terus-menerus dari dulu hingga sekarang menjadi suatu ajaran doktrin gereja, katekismus, ajaran gereja, kitab hukum gereja, dan seterusnya dan seterusnya. Konsili Vatikan kedua, semua ini mau membuat hidup orang menjadi selamat, menjadi tentram, menjadi bahagia, menjadi sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Tapi jangan lupa, seperti dikatakan, Yesus pun digoda. Yesus pun digoda di padang gurun. Dan itu juga godaan-godaan itu semakin kuat, semakin jelas di dalam masyarakat kita sekarang. Seperti saya katakan tadi, gerakan LGBT. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Amerika mereka melakukan mereka benci akan gereja Katolik, ya, karena gereja Katolik punya pegangan yang kuat dan mereka mau digoncangkan. Bahkan institusi gereja Katolik pun sudah digoncang-goncangkan, ya. Dan banyak orang terpengaruh dan dipengaruhi sungguh luar biasa zaman sekarang ini. Semoga tahta gereja kepausan, setiap paus bukan pengganti paus sebelumnya, tapi pengganti Petrus. Perhatikan ini penting-penting. Misalnya Paus Fransiskus itu bukan pengganti
paus sebelumnya, tapi pengganti dari Santo Petrus. Dan nanti kalau digantikan lagi, pengganti dari Santo Petrus. Ya, jadi ini penting bagi kita orang Katolik untuk tetap memiliki kesetiaan, kekuatan, ketabahan, ketangguhan di dalam gereja Katolik. Apapun juga kita tidak boleh tidak boleh runtuh, tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Seperti seandainya pun di kalangan gereja Katolik terjadi perpecahan, kita tetap yakin akan kepausan dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Dalam abad pertengahan banyak paus juga yang melenceng karena apapun juga, alasan apapun juga, tapi Kristus Bapa, Putra dan Kudus selalu membaharui gereja. Itu pegangan kita. Tritunggal Maha Kudus tak pernah akan menghancurkan gereja, membaharui gereja. Ya. Bahkan kekuatan dari neraka pun tak akan dapat menghancurkan gereja. Dan ini keyakinan kita, karena Kristus memberi kuasa kepada Petrus dan mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Tak ada satu kuasa manapun, bahkan dari neraka pun, yang tak dapat menghancurkan gereja. Itulah keyakinan kita orang Katolik. Gereja satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ingat saudara, di sana kita berpegang dalam keadaan situasi apapun. Semoga gereja dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.